Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakan Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika penolong yang akan aku utus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu sejak semula bersama-sama dengan aku. Masih banyak hal yang harus aku katakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila roh kebenaran itu datang, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang dia terima dari aku. Segala sesuatu yang Bapa miliki adalah milikku. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang dia terima dari aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara terkasih, hari ini gereja serentak merayakan peristiwa, orang mengatakan turunnya Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus, tidak mengurangi maksud dari makna Pentakosta. Penta artinya 50 hari setelah bangkitan Yesus. Gereja Katolik mengajak seluruh umat beriman melihat kembali sejarah lahirnya gereja yang memang sebelum itu sudah ada, tetapi belum banyak mengetahui banyak hal. Seperti dikatakan Yesus, masih banyak hal yang harus aku katakan kepadamu, terutama dalam memberi kesaksian tentang Kristus. Akan ada banyak tantangan-tantangan yang kamu secara manusiawi kamu tidak sanggup, bahkan yang datang dari dirimu sendiri. Karena itu dia meminta para rasul untuk bertekun, menantikan janji yang diberikan oleh Bapa yang akan datang dalam diriku. Janji itu adalah, dikatakan di sini, adalah Roh Penolong. Jika penolong yang akan aku utus dari Bapa datang, ya, ada beberapa sebutan mengenai Roh Kudus yang akan dicurahkan itu, yaitu Roh Penolong yang akan menolong gereja umat beriman dalam banyak hal. Maka dikatakan
diberikan kepada para murid, para rasul dan gerejanya. Ada yang menyebut juga Roh Kudus, ya memang itu Roh Kudus yang diberikan. Atau di sini lebih tepatnya Roh kebenaran yang membuat kamu berani bersaksi tentang hal-hal yang benar. Sedangkan yang berlawanan dengan roh kebenaran adalah roh kedagingan yang dalam bacaan pertama tadi dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa kita harus hidup di dalam bacaan kedua di dalam buah-buah roh. Karena mengetahui kebenaran, orang akan hidup di dalam roh yang menghasilkan buah-buah itu. Sedangkan yang berlawanan dengan hidup roh adalah hidup dalam kedagingan. Di situ dikatakan dengan jelas bagaimana para murid pada waktu belum mengenal Allah yang benar, mereka berkumpul di satu ruangan atas dan kemudian mereka bisa berkata-kata dalam berbagai bahasa. Ini beda dengan bahasa roh dalam komunitas karismatik, tidak. Tetapi ketika mereka mendapat pencurahan Roh Kudus, mereka orang Galilea, orang Yahudi, karena disaksikan oleh banyak orang dari berbagai bahasa, bangsa, mereka bisa, kalau di sini dikatakan mereka heran, bagaimana ini orang-orang Galilea, kita bisa mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri-sendiri. Disebutkan di situ bahasa orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapodokia, ini orang di luar Yahudi. Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir, bahkan Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta, bahkan orang Arab. Bagaimana murid-murid itu bisa berkata dengan bahasa mereka? Karena Tuhan yang benar itu bisa mendengar kita semua berdoa dengan bahasa kita masing-masing. Bukan satu bahasa, karena kita lihat di sini tadi banyak orang-orang di luar Yahudi. Maka kalau Tuhan yang benar hanya bisa satu bahasa, itu Tuhan palsu. Tuhan kok bisa satu bahasa? Lah wong tandes ra mlebu surga nanti. Ya karena pakai bahasa tandes, mana Tuhan tahu. Ya, tapi kita melihat bagaimana Tuhan karena mencurahkan Roh Kudus itu, roh yang berasal dari Allah Bapa yang keluar dari dalam diri Yesus Kristus, kok pakai bahasa, sampean doa batin aja Tuhan tahu kok. Apalagi hanya bahasa-bahasa begitu. Jadi supaya kita tahu kebenaran, ketika Anda mendapat pengetahuan, Allah hanya bisa satu bahasa. Kalau enggak pakai bahasa itu, kamu enggak masuk surga. Kalau kau tahu kebenaran, no.
Ya. Pasti berkata begitu, no, tidak. Kalau Allah hanya bisa satu bahasa, mana kita bisa selamat? Ya. Tidak. Kalau orang mengklaim Allah hanya bisa bahasa Yahudi, yang selamat nanti orang siapa? Orang Yahudi lah. Kalau Allah hanya bisa bahasa Arab, yang bisa selamat orang apa? Arab lah, orang tandes piye ning neraka. Ya gak bisa lah, itu Tuhan apa? Ya kalau mereka meyakini begitu ya sudah saja ya. Ya kita hormati aja, tapi akal budi saya pakai. Wah, iki aku orang Jawa ya, ciloko iki. Ya. Tapi kalau Tuhan kita, wow, kamu pakai bahasa apa saja, enggak apa-apa. Ya, silahkan. Mau bahasa Jawa, bahasa kromo ngoko, kromo nginggil, kasar halus, tak ngurus, ya. Emang apa itu kayak bakso ae kasar, sing halus gitu dah. Ya gak ada lah keselamatan tergantung bakso halus kasar, enggak lah ya. Ya kita mau pakai bahasa apa saja silakan ya. Yang penting kamu tahu Tuhan yang benar. Maka kalau kamu sudah tahu kebenaran itu ya, maka aplikasinya atau implikasinya kamu sekarang harus hidup di dalam roh, tidak boleh hidup dalam kedagingan ya. Orang yang hidup dalam kedagingan, dikatakan Rasul Paulus, Kristus tidak ada di dalam dirimu. Ingat itu baik-baik. Kalau masih hobi buat daging, oh Yesus gak ada. Tapi kan saya sudah dibaptis Romo. Iya wis dibaptis, tapi Roh Kudusnya tidur. Ya. Karena kalau Roh Kudusnya menyala-nyala, ya kamu akan tahu itu kebenaran dan kamu akan tidak berbuat kedagingan. Dikatakan, dijelaskan oleh Rasul Paulus, ya, saudara-saudara, hiduplah di dalam roh. Nanti hidup di dalam roh, orang akan menghasilkan buah-buah roh yang dijelaskan dengan apa jelas sekali oleh Rasul Paulus, yakni supaya kamu tidak menuruti keinginan daging. Ini bukan karena manusia terdiri dari dua sisi, bukan ya. Tetapi kecenderungan manusia itu lebih cenderung untuk memilih hidup kedagingan. Karena hidup kedagingan itu menyenangkan, nikmat. Sedangkan hidup dalam roh, waduh, ya berat sekali ini hidup di dalam roh karena berlawanan dengan keinginan daging. Pagi-pagi disuruh pergi misa, ambek turu selimutan, enak ndi? Hah? Ayo saya tanya, kamu pagi-pagi harus bangun pergi ke gereja dengan tidur selimutan, enak mana? Iya, makanya nek gereja harian sepi nyenyet karena milih apa? Tidur, ya, malas, ya karena kita harus melawan hal-hal demikian ini. Ojo ngene, loh, kenapa ndak gereja? Lah aku kan duduk Romo. Loh, duduk Romo, mbok pikir Romo iku gak enek sing males. Akeh. Loh iki bener tak omongi ae, akeh. Enggak sedikit, akeh ya. Banyak, karena kemalasan itu bisa hinggap di siapapun. Yang maka harus dilawan. Bagaimana saya melawan itu? Tak jiwiti. Ayo tangi otong Setiawan, tangi, ciwiti sendiri. Ya,
Kalau ndak, wah yo pilih apa nih di AC. Pancal kemul sarong bablas tenan nangine ya. Karena apa? Lebih enak ya. Hidup daging itu enak maka dipilih. Sedangkan hidup roh, waduh berjuang setengah mati. Di situ dibedakan oleh Rasul Paulus, keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Sebaliknya keinginan roh selalu berlawanan dengan keinginan daging karena keduanya bertentangan. Sehingga setiap kali kamu tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Tetapi kalau kamu membiarkan diri dipimpin oleh roh, kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sebab hukum Taurat itu mengekang, tidak memberi kebebasan. Kalau kamu tidak begini, kamu dikutuk. Kalau kamu tidak begini, kamu tidak masuk surga. Itu hukum Taurat. Sedangkan hidup di dalam roh adalah kesadaran, kebebasan, bukan karena supaya nanti kalau tidak menjalankan hidup dalam roh aku masuk surga, aku masuk neraka, diancam-ancam begitu. Tidak. Ke gereja pun juga bukan karena perintah, tapi karena kesadaran. Anda pergi ke gereja pagi-pagi kesadaran, ya bukan karena yang lain-lain setor wajah, enggak. Aku enggak butuh wajah sampean, apalagi Tuhan, ya. Tapi ada juga orang yang begitu setor aisik romo, emang arisan, nek gereja iku, enggak lah ya. Nah, karena itu bukan karena hal-hal seperti itu dikatakan di situ, ya. Perbuatan daging telah nyata. Ini dikategorikan ada 3. Yang pertama percabulan, hawa nafsu. Ya. Ini dikatakan pertama karena apa? Orang seringkali jatuh di dalam percabulan dan hawa nafsu. Ya. Loh, wis dikei istri ijek golek liyane. Maka ini ditempatkan pertama percabulan dan hawa nafsu. Hei kalian semua yang punya istri dan suami, kecuali pastor. ya enggak lah, ya semua punya hawa nafsu. Percabulan ada, ya. Kau kan tidak kelihatan, bukan soal yang fisik. Yesus kan berkata begitu, ya, berzina bukan hanya yang fisik. Kalau kamu menginginkan istri dari orang atau suami dari orang, kamu sudah berzina dalam hatimu. Kok kira pastor ndak punya? Punya. Apa nek umate ayu-ayu koyok ngene, gak enek sing elek. Ya aku ngomong ini apa Anda tahu pikiran saya? Loh di pojok kono ayune rek, enggak enek ngerti toh. Kata Yesus apa? Berzina kamu dalam hatimu. Keras sekali Yesus. Ya, bukan soal kamu tidur sama orang ketahuan. Kena iku jek pinter nyelempit. Ya, tapi dalam hatimu kok nggak bisa lagi, ya. Itu dikatakan di situ untuk menghindari apa? Perzinahan, ya, menghindari apa itu kalau punya orang lain itu apa jenenge perselingkuhan. Nah, apa sing nggo selingkuh? Gak gelem ngaco, gak gelem ngene, gak gelem, ya. Tapi kalau Tuhan yang tahu kamu mau gini, ngerti gue, ya. Jangan sembarangan, ya. Dikategorikan di situ yang pertama hawa nafsu, cemar, percabulan. Yang kedua adalah penyembahan berhala. Sopo wong Katolik sing gane hobine ning dukun.
gak gelem ngomong nek ngene. Ya. Yang dicari orang pintar itu karena apa? Dia bodoh. Makanya dia cari orang pintar, berarti dirinya merasa bodoh. Ya. Makanya jangan suka datang ke orang pintar, berarti Anda itu gelem-gelem itu loh ya. Gak ada orang pinter, gak ada, sudahlah, gak percaya, ya jangan percaya, gak ada orang pinter. Semua pinter diberi Tuhan kalau kamu hidup di dalam roh. Itu pinter, itu cerdas. Itu yang dikatakan jangan penyembahan berhala. Jangan kau cari di luar aku. Ya, orang yang hobinya datang ke orang pinter itu bagi saya itu orang paling bodoh sedunia. Dibodohi kok gelem. Apa itu kalau dia kan datang ke orang pinter berarti dirinya masih bodoh. Jangan suka datang ke orang-orang pinter apapun itulah. Ya, ada sebut orang pinter, dukun, lalu apa paranormal. Datang aja ke saya punya paranunut itu loh. Nunut TV nih ya. Gak usah datang ke gitu-gitu, ngapain juga. Ya, percaya sama Tuhan. Dia nggak tahu tentang hidupmu, tapi Tuhan tahu. Makanya karena kita ini datang ke orang pinter, kita itu dipinteri, diakali. Emang dia tahu kehidupanmu. Mana ada orang yang tahu kehidupan orang? Karena bodohnya kita dipancing-pancing malah ngomong. Akhirnya tahu dari siapa? Dari kebodohanmu itu tadi. Ya, coba kamu datang ke orang pintar kalau ditanya, ojo jawab, plesteran lambimu, nek gak ngelu sirai ketak aku. Wes gampang-gampangan ae. Ya, itu kan sama dengan dokter. Ya, kamu datang ke dokter, kamu ditanya sakit apa? Ojo jawab. Nek gak ngeluh dia meskipun dia profesor kayak apa. Loh kamu ini sakit apa? Ojo jawab. Loh tadi kamu sebelum kesini makan apa? Menengah wis ta. Ya nanti dia nggak akan tahu. Ya, dia harus mengumpulkan data. Bodoh ae, ya. Nggak bisa jadi. Bukan saya mengatakan Anda tidak perlu datang ke dokter loh. Ngono ojo datang ke dokter mati kowe engko. Ya. Ya artinya medis ya medis lah ya. Dia kan memberitahu secara medis. Ya, apalagi kalau ditambahi Romo kemarin saya ini datang ke orang apa ya pokoknya orang yang lebih lah pinter lah dalam batin aku opo iyo aku begitu. Terus dia bilang tapi kan nggak apa-apa Romo ya. Loh, kenapa nggak apa-apa? Aku disuruh doaku sendiri yuk Romo. Ora masalah dongomu. Kamu mengandalkan kepada orang-orang yang tidak jelas. Tidak. Kau punya penyembuh yang lebih jauh lebih hebat kok. Apain juga kita ke sana karena itu Rasul Paulus mengingatkan bahwa penyembahan berhala, sihir, ya, ada itu, ya. Lalu perseteruan, percekcokan, ya akhirnya menimbulkan. Makanya kalau Romo katanya saudara saya Romo, pokoknya ada dari salah satu famili saya yang membuat saya begini. Terus kamu mau apa? Aku hanya pengen tahu Romo. Makanya aku pengen tahu Romo. Pret, nek kamu hanya pengen tahu, gak percaya. Kalau kamu nanti diberitahu, kamu pasti akan emang terus kalau terus diberitahu, oh yo adikmu iki lho sing melakukan. Emang kamu mau terus diem? Ndak, kamu pasti.
Lapo kowe membuat aku seperti itu? Akhirnya terjadi apa? Percekcokan. Menjadi iri hati, ya. Karena itu hindari perbuatan-perbuatan daging, ya. Dikatakan di situ dengan jelas, ya, terhadap semuanya itu kamu kuperingatkan seperti yang telah kulakukan dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, langsung dikatakan Yesus, dia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Seperti dahulu aku lakukan ketika aku belum mengenal Kristus. Aku dulu melakukan hal-hal itu, kata Rasul Paulus. Karena itu orang yang sering melakukan hal-hal itu, dia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Karena itu lakukan perbuatan-perbuatan, hiduplah di dalam roh. Di mana hidup di dalam roh, Yesus ada di dalam dirimu dan akan menghasilkan buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, ya, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, sikap lemah lembut dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Apa artinya? Tidak ada yang menentang hukum hal-hal itu. Ketika kamu melakukan perbuatan-perbuatan roh, yang dimaksud adalah tidak ada hukum Taurat yang bertentangan dengan perbuatan roh. Maksudnya hukum ini hukum Taurat, ya, bukan hukum-hukum yang dibuat manusia. Tidak, hukum yang dibuat manusia malah membebani. Tetapi di sini dikatakan tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu, artinya perbuatan roh. Bahkan hukum Taurat yang mendapat tempat tertinggi tidak bertentangan. Bahkan hukum apapun di dalam agama-agama tidak bertentangan. Maka barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsunya. Disalibkan. Disalib iku loro, sama dengan menyalibkan kedagingan kita, sakit kita itu. Anda biasa makan 3 kali, sekarang disuruh puasa makan hanya kenyang sekali atau 1 kali kenyang? Hah? Posone wong Katolik itu kenyang sekali atau 1 kali kenyang? 1 kali kenyang ya wis pisan ae tok, ojo kenyang sekali. Kenyang sekali ku mungan mangan ae. Nek durung kenyang ya durung rama mandeg. Iku hawa nafsu, itu daging itu. Maka perlu disalib, sakit, ya. Jadi kalau kemudian kamu sedang puasa, orang lain tidak puasa, kan sakit. Enak arek iku mungan mangan cemal-cemel, aku poso, disalib itu namanya. Berat, ya, tidak mudah itu. Karena itu kita memohon apa yang dikatakan Yesus. Kirimlah Roh Kudus itu. Jangan padamkan dalam diriku. Supaya apa? Supaya kami berani hidup di dalam roh. Pencurahan Roh Kudus artinya apakah gereja berani sekarang hidup di dalam roh, bukan hidup di dalam kedagingan. Kalau kamu hidup di dalam roh, menghasilkan buah-buah sukacita itu, kamu tahu kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Sehingga dimanapun kamu berada, kamu akan terus mewartakan namaku dan memuliakan namaku. Kau tidak takut lagi, kau tidak gentar lagi mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan, titik. Tidak ada lain-lain, nggak usah takut-takut, ya.
Yesus itu Tuhan, Yesus itu yang naik ke surga. Jadi kalau ada orang mengatakan Isa Al-Masih masuk ke surga, kamu tahu sekarang, no, bukan Isa Al-Masih yang naik ke surga. Yang naik ke surga adalah Yesus Kristus. Isa Al-Masih naik kemana? Ke tangga, dia naik ke tangga. Ya, aku nggak tahu Isa Al-Masih, yang aku tahu itu Yesus Kristus. Yang dimuliakan siapa? Yesus Kristus, bukan nabi lain. Ya, karena itu Anda akan memuliakan Yesus Kristus kalau gereja umat beriman berani hidup di dalam roh, meninggalkan hidup daging. Rasan-rasan iku yo daging lho ya. Ngerasani tonggone, ngerasani saudaranya, iku yo daging. Ya, wis ngerasani tonggone, dulure ijek kurang, ngerasani pasture. Yo iku malah ya. Jadi dirasani kabeh, hidup kok rasan-rasan tok ae. Ya, mandek ya. Supaya hidup Anda roh Kristus Anda miliki. Sopo sing hobi rasan-rasan? Petan barangnya yo rasan-rasan kok ya. Sehingga kata-kata firman itu beralih, di mana 1-2 orang berkumpul, di situ aku hadir. Beralih, di mana 1-2 orang petan, terjadi rasan-rasan. Coba nek metani, emang kamu bisa metani rambut tumomu dewek? Gak iso toh? Golek konco toh? Dikongkon metani toh? Nah itu di situ mulai terjadi rasan-rasan. Hidup daging. Kau tinggalkan itu. Lalu gimana? Ya ngomong yang baik-baik ya. Pastor kulo baik hati. Mesti pastormu guyang-guyu nek di ngono-ngono. Pastor kulo kepalake setengah mati. Wis. Lagi pastore mlaku titik meneng ae. Delok golake. Emang herder. Manusia rek, pastor manusia, bukan herder ya. Karena itu mari di peristiwa Pentakosta ini kita mohon bersama-sama supaya kelahiran gereja yang ditandai dengan pencurahan Roh Kudus, umat Allah berani sekarang hidup di dalam roh, bukan lagi di dalam kedagingan. Sehingga ketika Anda tahu kebenaran, Anda akan terus mengatakan kebenaran, terutama mewartakan Yesus Kristus adalah Tuhan semua orang. Dia yang akan memberikan tempat bagi kita di dalam kerajaannya, karena dia adalah Tuhan, Allah dan Juru Selamat kita. Amin.